Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas lengkap secondary HTC U11 atau HTC U11 dan warna adalah warna biru. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Tentunya handphone ini Anda bisa dapatkan di kami ya, di RK Official Store dengan harganya, cara ordernya semuanya ada dalam deskripsi. Jadi silahkan Anda klik untuk deskripsinya. Pada intinya Anda percaya dengan kami, silahkan order. Kalau Anda masih ragu dengan kami, Anda bisa pantau dulu saja dari YouTube, Instagram, dan grup Facebook. Seperti biasa, dalam sesi bahas lengkap ada 4 segmen, spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Tapi kita akan jelaskan dulu kondisi fisik, kelengkapan, dan lain sebagainya, dikarenakan ini adalah barang second bukan barang baru. Anda bisa perhatikan dalam video ini, rata-rata kemulusannya yang kita jual dari 95% sampai dengan di 98%. Tuh. Sedangkan untuk kelengkapannya kita jual dalam varian batangan saja, karena full setnya kita nggak punya untuk HTC U11 ini. Kecuali Anda mau full set menggunakan misalkan dusnya Samsung, Sony, iPhone, dan lain sebagainya, itu boleh ya. Dan harganya silahkan Anda bisa koordinasikan langsung aja kepada admin area kami, maupun ke sales utama, maupun ke tim IG, maupun ke tim Facebook. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam segmen pertama. Spesifikasi singkat dari HTC U11. Layar dari HTC U11 yaitu berukuran sebesar di 5,5 inci. Memang layarnya belum tipikal zaman sekarang ya, masih jadul lah. Rasionya pun masih 16:9. Tuh belum curve belum curve sudah ya? Sudah curve maksudnya. Belum, maksud kami belum full view display, maksud kami sudah curve 2,5D dan layarnya melengkung di semua sisinya, sisi atas bawah semuanya melengkung. Dan kalau menurut kami ini bahkan lebih daripada curve 2,5D. Karena di sini tidak ada frame yang mengikat. Jadi LCD-nya benar-benar totalitas ya, tanpa batas. Tuh sampai di sinilah melengkungnya. Ini mudah bisa terdeteksi sama kamera. Nggak terdeteksi ya. Nah, sampai di sini pokoknya nih. Kita coba ya, kita deteksi supaya biar lebih detail lagi. Nah, Anda bisa perhatikan. Sampai di sini semuanya ini layar nih, layarnya semuanya. Dan di frame-nya cuma segini aja. Frame-nya tipis tapi layarnya tebal sekali. Tuh, Anda bisa kelilingin semuanya. Nah, sedang next kita buat bahas masalah kamera depan. Kamera depan dari HTC U11 beresolusi sebesar di 16 megapiksel dan ini adalah wujud dari kamera depannya. Ini dia. Sedangkan kamera belakang punya resolusi di 12 megapiksel dilengkapi dengan dual LED flash. Tuh, ada dual LED flashnya dan di sebelahnya di sini ada NFC, logo NFC. Kemudian turun ke bawah di sini ada sektor baterai dengan tipikal baterai tanam dengan kapasitas di 3000 mAh. Ada USB-nya, sudah support fast charging dan Type-C. Ada loudspeaker, kemudian ada mic juga dan di atas juga ada mic-nya pula. RAM dari HTC U11 yaitu sebesar di 4GB. Realnya 4GB, langsung aja kita perhatikan dalam pengaturan seberapakah realnya dan lain sebagainya. Oh, nggak bisa dibuka-buka ya. Ini dia. Sebelumnya mohon maaf sekali, di sini agak sedikit bising karena memang posisinya lagi hujan. Kita pembuatan videonya lagi hujan, jadi mohon maaf kalau memang agak suaranya bising dan kita tidak menggunakan clip on tapi menggunakan mic yang gede. Nah, jadi agak sedikit ya, itu kurang terbiasa aja. Nanti Anda perhatikan di sini dengan RAM-nya di 4GB. Realnya pasti tidak akan real ya. Realnya dari 4GB itu sebesar di 3,9GB, rata-rata digunakan oleh sistem di 2GB-an. Free-nya atau bebasnya kurang lebih di 1,9 sampai 2GB. Rata-rata ya, kalau kita bicara rata-rata di 1,9 sampai dengan di 2GB. Sedangkan untuk internalnya itu sebesar di 64GB. Kita bisa perhatikan di sini, 64GB internalnya, dan tenang aja, ini bisa diekspansi kok sampai dengan di 256GB. Sudah 64GB, diekspansi sampai dengan di 256GB pun masih bisa. Tentang ponsel sekarang kita lihat dulu ya. Tentang ponsel. Nah, tentang ponsel untuk masalah Android ini sering ditanyakan. Android itu ya tergantung dari spesifikasinya dia. Nah, kalau dalam hal ini tergantung dari pihak HTC dan pihak AU karena dia adalah providernya AU, kerjasama dengan AU. Sedangkan prosesor masih sama, dia menggunakan Snapdragon 835, speednya di 2,45 dan 1,9 GHz. Tidak mempengaruhi masalah Android dan sebagainya. Kalau berbicara masalah prosesor tetap sama, mau dia versi apapun. Nah, sekarang kita akan coba fingerprint karena di sini ada tanam juga fingerprint ya. Di sini ada fingerprintnya. Bentuknya hampir mirip kayak Samsung, lebih panjang dikit. Dan sekarang kan kita bersihkan dulu seperti biasa menggunakan tisu. Kameranya kesenggol ya, kencang banget. Sorry semuanya. Dan sekarang kita akan coba bagaimanakah responsivitasnya. Anda bisa perhatikan. Nah, kita sekali lagi ulang. Ini terkunci ya. Ini benar-benar posisinya terkunci. Tuh. Nah, kalau menurut versi kami, untuk sektor fingerprintnya mempunyai akurasi yang responsif. Ini menurut versi kami ya. Responsif dan feel-nya dapat banget. Disematkan pula fitur getar. Jadi begitu pada saat kita seperti ini. Kita ulang ya, terkunci. Oh, ini terkunci. Jadi harus dibuka dulu sekali. Nah, kita ulang. Tuh, Anda bisa perhatikan terkunci masih ya. Benar-benar rasanya itu dapat. Jadi pada saat kita buka, feel-nya dapat karena bersamaan dengan ada getar-getarannya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas untuk kamera depan dan kamera belakang. Bagaimanakah hasilnya? Saya akan selfie dulu menggunakan kamera depan dengan resolusinya di 16 megapiksel kamera depannya. Saya akan selfie dulu ya. Oke, bagaimana hasilnya nanti kita bahas bersama-sama.
Nah, di depan ini kamera depan ini ada dua pilihan ya. Dia ada namanya panorama selfie. Ini ada dia, panorama selfie dan foto selfie. Coba saya akan gunakan keduanya. Kayaknya tapi panorama agak susah karena panorama itu panjang gambarnya. Tapi kita akan coba dulu ya. Foto selfie dan panorama selfie bagaimanakah? Bisa apa enggak dan hasilnya nanti kita analisa bersama-sama. Panorama. Oke, sudah dapat ternyata. Alhamdulillah dapat. Karena agak susah biasanya panorama. Sekarang kita akan coba untuk kamera belakang dengan resolusinya di 12 megapiksel, lebih rendah tapi aperturnya lebih tinggi di 1,7. Pastinya harus lebih bagus ya. Kita akan coba bagaimana hasilnya nanti kita analisa bersama-sama. Kita akan coba foto dulu. Oke, kita coba dari samping. Nah, untuk di kamera belakang dengan resolusi di 12 megapiksel di sini ada fiturnya itu mode Pro, kemudian ada mode panorama pula, kemudian ada foto biasa. Kita coba juga ya panorama ya. Kayaknya panorama lebih baik dicoba di belakang aja deh kayaknya kamera belakang. Kita akan coba. Tuh. Berhasil nggak? Nah, berhasil kayaknya. Kita akan coba bagaimana hasilnya. Sudah ya. Sekarang kita analisa bersama-sama. Oh, nggak berhasil. Jadi panoramanya kita abaikan saja. Yang ini kita akan hapus untuk mode panoramanya. Kita akan buang dan sekarang kita analisa dulu dari kamera depan. Nah, ini dia. Oke, kita analisa bersama-sama dari kamera depan dengan resolusi di 16 megapiksel miliknya HTC U11. Ya, kalau secara sekilas lah ya, kita lihat dulu bagaimanakah hasilnya. Tajam. Ya, tajam kemudian real banget dapat ya. Warna kulit semuanya hampir sama dan sekarang kita akan coba zoom. Nah, pada saat di zoom seperti ini, ya ada noise-nya. Ada noise-nya dan kalau zoom seperti ini banyak noise ya. Noise dapat bukan dapat ya, noise-nya lumayan tapi tidak banyak banget. Kemudian kita akan coba yang ini adalah mode panorama. Mode panorama ini yang membedakan hanya ke samping maksud kami ke samping kanan dan kiri ini lebih luas. Ini bisa perhatikan sampai di sini tuh. Jadi kalau misalkan kan, nah seperti ini kita akan zoom sampai ke samping sini masih ada tuh dapat dan samping sini juga dapat. Tuh. Jadi memang mode panorama itu sih membedakan. Tapi kalau kualitas mode panorama dan mode foto biasa, foto selfie kalau menurut kami sih kurang lebih sama aja sih, nggak ada bedanya. Yang lebih signifikan nggak ada. Nah, sekarang untuk masalah kamera depan, kalau menurut versi Anda seperti apa? Silahkan komen di bawah. Kalau menurut versi kami, kamera depannya, kalau bicara masalah foto terbilang di standar lah ya. Standar aja sih, biasa aja kayak handphone-handphone lain ya. Karena kalau kamu bilang kenapa bilang standar, karena resolusinya di 16 megapiksel loh, tapi hasilnya biasa aja gitu. Dan bahkan dia nggak bisa autofocus. Jadi foto kamera depan itu nggak bisa autofocus. Misalkan fokus ke objek saya, ke muka sini atau kemana tidak bisa autofocus. Dia benar-benar fix. Cuma kelebihannya dia wide angle. Iya, disematkan fitur wide angle. Jadi contohnya nih paling cocok adalah foto-foto bersama-sama. Itu paling cocok banget. Foto bareng-bareng dan orang banyak ini paling cocok untuk kamera depannya. Nah, sekarang kamera belakang kita analisa nih dengan resolusinya di 12 megapiksel saja. Tapi hasilnya lebih mantap ya, lebih mantap lah ya. Tuh. Ada noise, tapi kan karena ini pengezooman yang lebih banyak. Dan warnanya juga dapat banget, natural banget. Dan sekarang kita akan coba geser. Kayaknya tadi kita ada Moto 2. Nah, ini dia. Kita akan coba satu lagi. Dan, mantap. Iya, terbilang mantap lah ya. Masih kategorinya. Cukup bagus lah ya. Untuk kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel cukup bagus. Karena masih ada yang lebih bagus lagi. Tapi untuk kamera depannya kalau menurut kami sih standar ya. Biasa aja masih kategorinya. Ini untuk versi kami. Nah, sekarang kita akan masuk atau next untuk segmen berikutnya. Kelebihan apa yang dimiliki dari HTC U11 versi RK Official Store? Kelebihan yang pertama adalah dari durability. Menurut kami, karena durability memang benar-benar kokoh. Walaupun memang belakang terbuat dari kaca. Kemudian LCD depan pastinya kaca pula. Tapi tebal, benar-benar tebal. Pembuatannya ini benar-benar ya, nggak main-main gitu loh. HTC ini benar-benar nggak main-main dia buat HP. Tebal, semuanya tebal. Dan untuk ini tombol power juga disematkan ada gerigi-gerigi. Supaya feel-nya dapat mungkin ya. Nah, benar-benar semuanya mempunyai ketebalan durability yang benar-benar kokoh. Apalagi ini terbuat dari metal. Dikelilingi frame metal. Memang sayang sekali framenya nggak full ke atas karena LCD-nya tadi benar-benar hampir mirip kayak Edge sudah. Kemudian yang kedua adalah dari sektor fast charging. Dia support dengan adanya fitur fast charging dan sudah Type-C ya. Itu adalah kelebihan juga menurut versi kami. Kelebihan berikutnya adalah adanya fitur namanya AdSense, bukan AdSense-nya YouTube, bukan AdSense-nya Google, melainkan AdSense-nya dari fitur dia sendiri, atau kalau tulisannya itu si AdSense ya.
Mungkin bacanya AdSense lah ya bagi yang paham. Ya, pokoknya itulah fiturnya dan Anda bisa perhatikan fiturnya seperti apa. Ini dia contoh dalam fiturnya. Ya, fiturnya memang hampir sama dengan shortcut-shortcut lain, tapi di sini membuktikan juga pembuktian sekaligus bahwa memang durability dari HTC U11 ini benar-benar mantap. Seperti apa? Anda bisa perhatikan. Sekarang kita kunci, posisi terkunci. Ini adalah fitur yang kami maksudkan, kelebihannya. Kita akan grip seperti ini HP-nya. Dia langsung membuka kamera. Bukan kamera, sorry. Membuka lampu senter. Nah, seperti ini. Tuh, dia bisa seperti ini. Kalau kita grip sekali lagi, dia akan mati. Sekali lagi, nyala. HTC U11. Dan dia bisa seperti ini ya. Tuh. Nah, jarang lah di HP, masih jarang dengan fitur-fitur seperti ini, masih jarang di HP-HP lain. Nah, ini juga bisa kita setting. Ya, kita bisa setting. Seperti sebenarnya sih hampir sama kayak shortcut-shortcut kayak gitu, cuman berbedanya ini feel-nya ini keren gitu loh. Kita tekan HP-nya gitu, kita remes HP-nya dan langsung dapat. Contohnya seperti ini. Dan di sini ada pengaturan namanya AdSense tadi. AdSense kita klik, kemudian di AdSense ini ada pilihannya nih. Ada pilihannya. Nah, di sini kan hidupkan atau matikan lampu senter. Kita bisa rubah. Misalkan kita menggunakan luncurkan aplikasi kamera, ini juga bisa. Misalkan karena kita kan misalkan buru-buru ya, ada objek atau momen yang penting banget buat diambilkan. Makanya ini adalah fitur yang oke juga. Contoh seperti ini. Grip sekali, dia akan kamera. Kemudian ini bisa diatur dulu nih, misalkan video. Kita tekan lagi, dia akan record. Nah, dia akan record. Tuh perhatikan di sini detikannya. Kemudian kita sekali lagi, dia akan nge-save. Jadi ini sangat benar-benar sangat simpel. Tapi memang sayangnya nggak bisa back. Backnya harus di back sendiri. Tapi nggak apa-apa salah. Tapi itu adalah satu kelebihan juga menurut versi kami. Nah, kelebihan-kelebihannya itu aja. Dan sekarang kita beranjak ke segmen kekurangan dari HTC U11. Kekurangannya kalau menurut versi kami adalah dari desainnya. Desainnya menurut kami sih biasa banget. Kami nggak suka. Walaupun memang desain itu adalah masalah selera ya. Tapi kalau menurut kami biasa aja sih. Atau masalah desain. Kemudian yang kedua adalah kekurangannya adalah dari sektor kamera depan dengan resolusi di 16 megapiksel, sayang sekali bisa mendapatkan hasil yang tidak begitu wow. Ya biasa banget, standar banget seperti kami bilang tadi, hasil kameranya depan seperti apa Anda sudah lihat sendiri. Dan ditambah pula kamera depan dengan resolusinya 16 megapiksel, sayang sekali dia tidak bisa merekam autofocus perekaman video. Jadi kalau video itu nggak bisa autofocus kamera depannya, sayang loh 16 megapiksel dia nggak bisa. Jadi kalau Anda yang hobi apa ya vlogging atau apa dia nggak bisa. Misalkan Anda menunjukkan sebuah benda apapun dia nggak akan mau autofokusnya. Memang nggak bisa dia, bukan nggak mau, memang nggak bisa. Itu adalah suatu kekurangan juga. Kayaknya kita sudah membuatkan videonya kayaknya beberapa menit yang lalu untuk masalah autofocus itu. Kita akan coba tunjukkan. Nah ini biasa. Mana dia? Ini dia. Ini di sini. Kayaknya kita sudah membuatkan videonya. Nah ini dia. Itu sedikit error-error AU tuh biasa seperti itu. Tadi update dan lain sebagainya. Nah Anda bisa perhatikan seperti itu. Kita akan coba. Ini sudah mencoba tangan kita didekatkan untuk mendapatkan fokus. Tapi ternyata nggak dapat. Nggak dapat dan fokusnya tetap di wajah situ terus. Dan ya begitulah. 16 megapikselnya satu kekurangan kalau menurut versi kami. Sayang sekali dengan 16 megapiksel tidak bisa autofocus foto pun tidak bisa, rekaman video apalagi tidak bisa, itu adalah kekurangan dari HTC U11. Kekurangannya lagi kami rasa itu aja sih, nggak ada kekurangan lain yang signifikan, kurang lebih sama aja di handphone-handphone lain. Dan saatnya kita masuk ke dalam segmen terakhir yaitu di segmen kesimpulan. Kesimpulannya, HTC U11 ini kalau Anda beli dalam varian second, kalau menurut versi kami masih bisa dikategorikan worth it. Karena memang kalau secondnya harganya pertama murah, kemudian Anda bisa mendapatkan spesifikasi yang lumayan mumpuni. Banyak hal-hal yang baru yang Anda dapatkan di HTC U11, mulai dari tadi ada fitur AdSense, kemudian dari durability dan pengalaman baru di sini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Sebenarnya banyak sekali karena ditambah lagi sebenarnya banyak, ada misalkan ada fitur untuk perekaman videonya sampai dengan 4K itu juga ada, tapi kita nggak menyebutkan karena 4K itu kan banyak di HP lain juga banyak. Kita tidak menyebutkan hal itu, tapi dia suatu kelebihan banyak lah sebenarnya kalau untuk masalah itu. Jadi Anda bisa mendapatkan fitur yang banyak dengan harga atau masalah harga yang sangat murah menurut kami. Itu masih kategori worth it. Sebenarnya masalah worth it kembali kepada selera ya. Kita kan selalu kembalikan kepada Anda, selera itu mempengaruhi masalah worth it enggaknya, dan masalah kantong juga mempengaruhi worth it atau enggaknya. Dan kalangan paling tepat menggunakan HTC U11 maksud kami adalah di anak muda dan eksekutif muda saja. Anak kecil nggak cocok, orang tua pun nggak cocok menurut versi kami. Ya, untuk itu aja lah kayaknya masalah untuk pembahasan dari bahas lengkap sesi HTC U11. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, Anda boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, di mana bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu, salam RK Official Store.